Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Levin Kahormi. Jika kalian pecinta kisah-kisah horor, kalian berada di tempat yang tepat. Kali ini, saya akan membawa kalian ke dalam cerita yang tak hanya menyeramkan, tapi juga penuh dengan misteri yang akan membuat pikiran kalian terus bertanya-tanya. Sebelum kita mulai, bayangkan sejenak. Dalam kegelapan malam, saat semua orang terlelap, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakan. Apa kalian siap untuk mengalami ketegangan yang nyata? Duduklah dengan nyaman, matikan lampu, dan biarkan suara saya membawa kalian ke dalam dunia yang mencekam. Selamat datang di Levin Kahormi. Kisah ini akan menghantui mimpi kalian. Mari kita mulai. Dikuntit pocong dan hantu kepala buntung. Astagfirullahaladzim, Mbak Linda, teriak Mulyadi memanggil kakak perempuannya. Iya sebentar, masih cuci piring. Sahut Linda. Udah mbak, cepat kesini. Panggilnya lagi. Apa sih? Linda mencuci tangannya yang masih dipenuhi busa. Ia berjalan menghampiri adiknya di belakang warung. Mul, kenapa orang itu Mul? Linda terkejut bingung melihat tubuh seorang pria tergeletak dengan posisi tengkurap di bawah pohon beringin yang berada di belakang warungnya. Sudah mati mbak, nggak gerak sama sekali. Gimana ini terus mbak? Tanya Mulyadi gemetaran. Ya udah, ayo Mul, kita panggil bantuan. Pakik Linda. Mereka pun berlari ke pinggir jalan raya sambil berteriak-teriak. Tolong, ada mayat. Beberapa saat kemudian ratusan orang berkerumun di lokasi penemuan mayat tersebut. Kerumunan orang memadati pinggir lapangan hingga mengular ke sisi jalan. Lalu lintas pun dibuat macet. Tak lama kemudian suara sirine mobil polisi dan ambulans terdengar. Polisi yang datang segera memasang garis polisi di sekitar lokasi dan segera membawa mayat tersebut menggunakan ambulans untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kenapa sih kok macet gini? Ucap Parman sambil melongok keluar jendela. Mas, itu di depan ada apa ya? Tanya Parman pada warga yang berlalu lalang. Nggak tahu mas, saya juga belum ke sana. Mungkin kecelakaan mas. Jawabnya sambil berjalan ke arah kerumunan. Mobil angkutan yang Parman tumpangi berjalan perlahan karena banyaknya pemotor yang berhenti menyaksikan evakuasi. Mas, itu kenapa? Teriak sopir angkot pada warga yang berdiri di seberang jalan. Ada mayat di bawah beringin pak. Jawab pria bertubuh kurus tersebut. Korban kecelakaan atau gimana tuh pak? Tanya sopir itu lagi. Kayaknya bukan pak. Soalnya saya lihat nggak ada luka sama sekali. Yang nemuin pertama itu mbak yang punya warung nasi. Jawabnya. Dua orang polisi terlihat sedang berusaha membubarkan kerumunan warga dan pemotor yang semakin menimbulkan kemacetan. Kendaraan-kendaraan pun mulai dapat melintas. Beberapa saat kemudian, Assalamualaikum. Parman masuk dan langsung merebahkan dirinya di sofa coklat yang penuh tambalan. Waalaikumsalam. Sudah pulang kamu man? Dari mana aja? Kok jam segini baru pulang? Jawab ibunya yang sedang menjahit di ruang tengah. Ibunya pun berdiri menghampiri anak bungsunya tersebut. Tadi aku habis dari rumah teman bu, nyari info kerjaan. Pas berangkat jalanan macet parah. Dari depan pasar sampai ke lapangan. Terang Parman sambil melinting rokok di tangannya. Biasanya nggak pernah macet toh. Ada apa emangnya? Tanya Bu Tantri lagi. Ada penemuan mayat di bawah pohon beringin bu. Pohon beringin yang ada di lapangan itu. Nah ketemunya tadi pagi sama pemilik warung dekat situ. Hah? Orangnya itu kecelakaan atau gimana man? Tanya Bu Tantri penasaran. Enggak bu, bukan kecelakaan. Kayaknya sih kena serangan jantung deh. Soalnya tadi kata orang di sana pas ditemuin itu nggak ada luka apapun di badannya. Jelas Parman. Ih, jangan-jangan orang itu matinya kena kesambet. Ujar Bu Tantri sambil bergidik. Alah, ya enggak lah bu. Masa iya kesambet sampai mati? Oh ya, Yuni mana bu? Tanya Parman sambil meminum kopi yang sudah dingin sisa tadi pagi. Oh, Yuni di rumah Bu RT. Dia nyuruh Yuni buat bantu-bantu beberes di rumahnya. Mungkin sampai malam pulangnya. Jawab Bu Tantri sambil duduk di dekat anaknya tersebut. Lah,
Emangnya ono acara apa tuh, Bu? Kok sampai malam? Tanya Parman. Bu RT mau ngadain acara kitanan buat anaknya, si Buyung. Jawab ibunya. Parman tertawa kecil. Berarti besok burungnya si Buyung dipotong ya, Bu? Bukannya dari dulu dia selalu nolak yo? Sekarang aja pas udah mau masuk SMA baru mau disunat. Ya biasa, namanya juga anak terlalu dimanja. Kalau bukan maunya dipaksa pun yo bisanya nangis. Jawab ibunya. Assalamualaikum. Yuni masuk sambil membawa tas kresek kecil berisi jajanan kampung. Waalaikumsalam. Jawab Parman dan Yuni hampir bersamaan. Kok sudah pulang, Tondo? Apa sudah selesai? Tanya Bu Tantri pada menantunya. Bu RT masih mau takziah, Bu. Sanak familinya ada yang meninggal katanya. Jawab Yuni. Oh iya Mas, gimana? Kamu sudah dapat info kerjaan belum? Tanya Yuni pada suaminya. Tadi aku sudah ke rumah Bandi. Katanya di tempat kerja dia bakalan ada penambahan karyawan baru. Tapi ya itu masih sekitaran sebulan lagi. Ucap Parman. Ya kalau bisa Mas cari jalan lain lah. Masa iya kita harus nunggu sebulan? Kan terlalu lama Mas. Sedangkan kebutuhan kita sehari-hari jalan terus. Ucap Yuni. Iya, aku juga gak tega ngeliat kamu setiap hari kerja serabutan. Kadang jadi buruh cuci, kadang bantu-bantu masak juga. Maafkan aku ya dek. Ucap Parman sambil merangkul bahu istrinya. Beberapa hari kemudian. Bu Tantri, Bu Tantri. Seseorang memanggil dari depan pintu. Iya sebentar. Bu Tantri keluar membukakan pintu. Pak RT. Ono apa toh Pak? Parman mana Bu? Pak RT bertanya sambil celingukan melihat ke arah dalam. Ada apa Pak? Belum sempat Bu Tantri menjawab, Parman keluar menghampiri. Man, kamu mau ndak saya tawarin kerja? Tanya Pak RT langsung. Kerja? Kerja apa dulu tapi Pak? Tanya Parman. Kerja jadi sopir truk Man. Kebetulan saudara sepupu saya lagi butuh sopir. Kalau kamu mau, sekarang kamu bisa ikut saya ke rumahnya. Tanya Pak RT. Alhamdulillah. Ya udah Pak, saya mau. Makasih banget loh Pak. Jawab Parman senang. Parman pun pergi berboncengan dengan Pak RT. Belok kiri Man. Nah itu di depan itu rumahnya yang ada truk di depannya. Pak RT memberi instruksi. Mereka pun berhenti dan memarkirkan motornya di bawah pohon mangga. Seorang pria parubaya keluar menyambut kedatangan mereka. Wah, aku pikir gak datang sampean Mas. Ucap orang tersebut. Ya jadilah. Oh ya, ini kenalin, namanya Parman. Dia yang aku ceritakan kemarin. Terang Pak RT. Parman pun mengulurkan tangan sambil tersenyum ramah. Saya Parman Pak. Oh ya. Saya Bastian. Kamu bisa panggil saya Pak Bas. Jawabnya sambil menjabat tangan Parman. Nah gini Man, jadi Pak Bas ini adik sepupu saya. Jadi dia ini punya usaha toko bangunan. Nah kebetulan dia butuh sopir buat pengiriman barang. Pak RT menjelaskan. Oh, iya Pak, saya siap. Kebetulan 2 tahun lalu saya pernah jadi sopir truk di Kalimantan. SIM saya juga masih aktif kok. Terang Parman. Ya sudah, tapi kalau kamu ikut saya, apa kamu siap tinggal di dalam? Soalnya ya sambil jagain toko juga, biar nggak sepi di sana kalau ada yang nempatin malamnya. Tanya Bastian. Parman berpikir sejenak. Setelah memantapkan hati, ia pun menjawab. Baik Pak, saya siap. Oke, kamu kerja dari hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu kamu boleh pulang. Kalau masalah gaji, ya berhubung kamu juga saya tugasin jaga toko pas malamnya, saya akan bayar kamu lebih besar dibandingkan standar gaji pokok pada umumnya. Saya kasih kamu gaji 5 juta per bulan. Gimana? Terang Pak Bastian. 5 juta? Alhamdulillah Pak, terima kasih. Ya, saya akan bekerja sebaik mungkin Pak. Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih. Ucap Parman senang sambil menjabat erat tangan Bastian. Ya sudah, sekarang kamu bawa saja truk ini pulang. Kamu siapkan semuanya dan besok pagi sebelum jam 7 kamu sudah harus ada di sini. Oke? Ujar Pak Bastian.
Baik Pak, kalau begitu saya pamit. Ucap Parman berpamitan. Parman pun berpamitan dan pulang dengan mengendarai truk berukuran sedang milik Pak Bas. Sedangkan Pak RT, ia masih tetap tinggal dan masuk melanjutkan pembicaraan dengan Bastian. Keesokan harinya, Parman memulai aktivitas barunya sebagai sopir. Pak Bastian memperkenalkannya pada karyawannya yang lain satu per satu. Parman, ini daftar barang yang harus kamu kirim hari ini ya. Dan ini surat jalannya. Eko dan Egi bakal jadi kena kamu nanti. Urusan bongkar muat itu urusan mereka. Tugas kamu cuma mengantarkan barang-barang sampai ke toko pelanggan. Ucap Bastian sambil menyodorkan beberapa lembar surat jalan. Parman, Eko dan Egi pun berangkat dengan muatan penuh. Ngomong-ngomong, kalian sudah lama kerja di sini? Tanya Parman membuka obrolan. Saya sama Egi baru 2 mingguan mas kerja di sini. Tapi Egi masuk lebih dulu. Terus kemudian besoknya baru saya yang masuk. Jawab Eko. Wah, baru juga ya. Ujar Parman lagi. Dari awal bulan ini mas. Cuma kemarin-kemarin kita berdua kerja di toko, bukan ngirim. Jawab Egi. Loh, emangnya sebelumnya yang bagian kirim siapa? Tanya Parman lagi. Kalau sopirnya beberapa hari yang lalu meninggal kena serangan jantung. Terus kedua keneknya tiba-tiba ngundurin diri besoknya mas. Ujar Egi. Aneh ya, padahal bos kelihatan baik banget loh orangnya. Kenapa mereka pada berhenti? Tanya Parman heran. Ya, memang sih bos itu royal banget orangnya mas. Tapi herannya beberapa bulan ini sopir-sopirnya pada gak bertahan lama. Begitupun kenetnya. Ucap Eko. Ya sudahlah, gak usah dipikirin. Kerjakan aja apa yang jadi tugas kita. Selagi kita nyaman dan dibayar mahal, ya gak masalah toh. Ujar Parman. Beberapa hari kemudian. Yun, kalau kamu sudah ngantuk, jangan lupa matiin lampu ruang tamu yo. Terus kunci juga pintunya. Ibu ngantuk, seharian wes banyak garapan jahit. Seharian habis jahit banyak. Ujar Bu Tantri sambil membereskan baju-baju yang sudah dijahit, kemudian masuk ke kamarnya. Iya bu, aku masih belum ngantuk. Masih nuntasin baca novel ini bu. Jawab Yuni. Suasana sekitar makin sunyi. Yuni melirik ke arah jam di dinding. Nggak kerasa, wes jam 11 malam toh. Pantes aku wes ngantuk banget rasanya. Mending aku tidur dulu ah, besok banyak cucian soalnya. Yuni menutup novelnya dan berdiri hendak mengunci pintu depan rumah. Belum sempat ia mengunci pintu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintunya. Yuni sedikit kaget. Perlahan ia mendekat dan mengintip dari balik tirai. Ia takut kalau yang datang bertamu adalah orang yang jahat. Yuni lega karena yang ada di depan adalah Parman suaminya. Ia pun segera membukakan pintu untuk suaminya itu. Loh mas, kok sudah pulang toh? Aku pikir mas baru pulang besok. Tanya Yuni heran. Aku capek. Jawab Parman pelan dengan muka sedikit pucat dan raut wajah yang tak biasa. Parman berjalan pelan memasuki kamarnya dan langsung tidur terlentang di atas kasur. Mungkin Mas Parman benar-benar capek habis seharian kerja. Tapi Mas Parman pulang naik apa yo? Apa mungkin Mas Parman diantar bosnya? Gumam Yuni. Yuni pun naik keranjang dan tidur di samping suaminya. Yuni sedikit cemberut karena sesungguhnya ia masih ingin bermanja-manja dengan suaminya. Karena sudah beberapa hari suaminya tak pulang. Namun karena ia pikir suaminya kelelahan, ia tak sampai hati untuk mengganggunya. Yuni pun perlahan terlelap. Keesokan paginya, Yuni pun terbangun. Ia melirik ke sisi kirinya dan mendapati suaminya sudah tak ada di sampingnya. Diliriknya jam di dinding kamarnya. Sudah jam 5 toh. Mas Parman kemana ya? Apa jangan-jangan dia di kamar mandi? Yuni mengeceknya ke kamar mandi namun tak ada. Ke teras depan pun juga tak ada. Kamu nyariin siapa toh Yun? Tanya Bu Tantri yang baru bangun tidur. Mas Parman bu, kok bangun tidur aku lihat di sebelah udah gak ada. Ucap Yuni sambil melongok keluar sekali lagi. Loh, emangnya suami kamu udah pulang? Tanya Bu Tantri bingung. Iya bu, tadi malam Mas Parman pulang. Mukanya pucat banget bu. Mungkin dia kecapean kali ya. Begitu masuk dia langsung tidur. Ucap Yuni. Ya udah,
Barangkali dia buru-buru berangkat. Mungkin bosnya telepon pagi-pagi. Tebak Bu Tantri. Iya juga sih Bu. Lagian kan Mas Parman juga bawa kunci rumah sendiri. Man, sini Man. Panggil bosnya saat melihat Parman yang baru selesai membantu Eko dan Egi menaikkan barang ke atas truk. Ya bos, kenapa ya bos? Tanya Parman sambil mengelap tangannya yang kotor. Bosnya melihat Parman dari ujung kepala hingga ke ujung kaki dengan tatapan khawatir. Kamu sehat Man? Sehat kok Pak, alhamdulillah, jawab Parman. Oh syukurlah kalau kamu sehat. Soalnya tadi malam saya tuh lihat kamu duduk depan kamar kamu sendirian. Saya lihat kok muka kamu pucat banget. Saya pikir kamu sakit. Ucap Pak Bastian lega. Hah? Enggak, saya baik-baik aja kok. Lagian kemarin saya habis ngirim, saya nggak duduk-duduk depan kamar tuh, saya langsung tidur. Oh iya Pak, nanti sore setelah selesai kerja saya mau pulang Pak ke rumah. Ucap Parman. Oh ya, silakan. Kamu kalau butuh kasbon nanti sebelum pulang ngadap saya ya. Atau kalau mau kasbon sekarang juga nggak apa-apa sih. Oh ya sudah bos, kalau gitu saya mau kasbon sekarang aja. Kalau boleh saya mau kasbon 700.000 buat istri saya di rumah. Ucap Parman. Bastian merogoh dompetnya dan mengeluarkan 7 lembar uang pecahan 100 ribuan. Ini Man, terus untuk kiriman hari ini surat jalannya sudah saya kasih ke Eko barusan ya. Iya bos, makasih. Kalau gitu saya mau berangkat dulu. Mereka pun berangkat mengendarai truk dengan muatan yang hampir penuh. Parman memacu truknya lebih cepat. Ia tak sabar untuk segera menuntaskan kiriman di hari itu dan segera pulang menemui istrinya di rumah. Malam harinya, Parman pulang dengan diantarkan oleh Egi menggunakan motor miliknya. Makasih ya Gi. Ayo mampir dulu. Oh, gak usah wis Mas. Kasihan Eko sendirian di mes. Dia penakut soalnya Mas. Ya udah, saya langsung pamit ya. Egi langsung putar balik setelah mengantarkan Parman. Oke Gi, makasih ya. Ucap Parman sambil melambaikan tangan. Yuni yang mendengar suara Parman langsung berlari ke depan dan menyambut suaminya. Mas, pasti capek ya? Aku buatin hangat ya. Yuni membukakan jaket suaminya dan segera pergi ke dapur untuk membuatkan suaminya teh panas. Iya sayang, balas Parman mesra. Parman masuk menghampiri Bu Tantri dan mencium tangan ibunya tersebut. Gimana kabarmu nak? Apa kamu betah di tempat kerja barumu? Tanya Bu Tantri sambil mengelus punggung anaknya. Betah Bu, bosnya baik banget dan pengertian juga. Tadi aja aku malah ditawarin kasbon duluan sama bos. Oh pantes, kamu tadi pagi-pagi banget berangkat sampai-sampai nggak pamit ke ibu sama ke Yuni, kata Bu Tantri. Hah? Maksud ibu opo? Gimana tadi pagi aku mau pamit? Orang ini aja aku baru pulang setelah seminggu nggak pulang. Tanya Parman dengan wajah gusar. Pikirannya mendadak tak karuan. Yuni yang mendengar pembicaraan suami dan ibunya pun kaget, sehingga tanpa sengaja ia menjatuhkan gelas yang sedang ia pegang. Parman yang mendengar suara tersebut langsung bergegas ke dapur menghampiri istrinya yang diam terpaku. Yun, kamu nggak apa-apa kan? Tanya Parman sambil memeriksa tangan dan kaki istrinya. Kalau kamu nggak pulang, terus tadi malam yang tidur sama aku itu siapa Mas? Tangan Yuni gemetar mengingat peristiwa semalam. Aku nggak pulang Yun, aku semalam itu tidur di mes. Itu bukan aku Yun, itu bukan aku. Hati Parman bergemuruh, pikirannya memikirkan hal yang tidak-tidak. Yuni dan Bu Tantri pun terdiam, berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Sini, ikut aku. Parman menarik tangan istrinya masuk ke dalam kamar dengan agak keras. Ia tatap mata istrinya, nafasnya memburu, pikirannya kacau. Sekarang, aku mau tanya, tolong jawab jujur. Yuni menatap bingung ke arah suaminya. Apa kamu tidur sama laki-laki itu? Jawab jujur. Ucap Parman sambil memegang kedua pipi istrinya. Yuni mengangguk pelan. Bodoh kamu, bodoh. Apa kamu gak bisa bedain aku yang asli atau palsu, ha? Sampai-sampai kamu berhubungan badan dengan sosok itu. Ucap Parman kecewa. Enggak Mas, aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma tidur bersebelahan aja. Lagian aku agak merasa aneh. Soalnya tadi malam wajah sosok itu pucat, tatapannya kosong. Aku pikir Mas Parman sakit. Jadi
Aku pun langsung tidur dan paginya sosok itu udah nggak ada. Yuni menjelaskan. Kamu sungguh-sungguh? Kamu beneran nggak ngapa-ngapain dengan makhluk itu? Tanya Parman sekali lagi. Yuni mengangguk dengan yakin. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau lindungi istriku. Sayang, maafin aku ya, udah berpikiran macem-macem, ucap Parman sambil memeluk istrinya. Iya mas, nggak apa-apa kok, jawab Yuni sambil memeluk erat suaminya. Akhirnya Parman merasa lega karena apa yang dikhawatirkannya tidak sampai terjadi. Di sisi lain, Eko dan Egi sedang duduk santai berdua di dalam sepetak kamar berukuran 3 x 4 meter persegi sambil asyik menonton TV. Saat toko tutup, hanya mereka lah yang tersisa karena karyawan yang lainnya mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan mereka berdua terpaksa tinggal di sana dikarenakan rumah mereka yang sangatlah jauh. Mereka menempati sebuah kamar yang ada di samping bangunan toko, berseberangan dengan kamar mandi karyawan dan ruangan tempat menyimpan semen dan bahan lainnya. Ki, anterin aku kencing yuk sebentar, aku takut, ajak Eko sambil menarik tangan Egi. Halah, berangkat sendiri sana. Aku gak mau nganterin cowok kok penakut, kayak banci kamu tuh, ejek Egi sambil menghempaskan tangannya. Eko yang kesal pun pergi ke kamar mandi sendiri. Meskipun dia merasa takut, namun ia tak mau disebut banci oleh temannya. Kamar mandi tersebut berjarak hanya sekitar 5 meter dari kamar yang ia tempati. Akan tetapi, ketakutan yang besar membuat seolah kamar mandi tersebut sangatlah jauh. Terlebih lagi, kamar mandi tersebut tidak memiliki penerangan karena ada salah satu kabel yang putus dan belum sempat diperbaiki. Eko melangkah cepat, bulu kuduknya meremang, ia merasa seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi. Tepat selangkah sebelum ia masuk ke dalam kamar mandi, tiba-tiba brak! Terdengar suara benda jatuh dari atas kabin mobil truk yang terparkir tepat di depan kamar mandi. Eko merasa irama detak jantungnya semakin kencang, tubuhnya mulai bergetar dengan deru nafas yang memburu. Perlahan ia beranikan diri memandang ke atas kabin mobil dan benar saja, di atasnya nampak sesosok pocong dengan muka gosong sedang duduk sambil menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Poch. Suara Eko tergagap pelan sambil menangis. Kakinya bergetar hebat, celananya basah kuyup. Ia berusaha memalingkan muka, tapi seakan tak mampu. Eko dan sosok pocong itu pun saling tatap, hingga akhirnya Eko jatuh tak sadarkan diri dengan kepala jatuh membentur pintu. Sedangkan di sisi lain, di dalam kamar, Egi yang sedang asyik menonton TV tak mengetahui apa yang terjadi pada temannya itu. Eko mana ya? Macik lamanya tuh anak, udah setengah jam padahal. Jangan-jangan dia nggak berani keluar. Ya udahlah, tak jemput aja. Egi berdiri hendak menghampiri temannya, namun ia dikagetkan dengan kehadiran sesosok perempuan dengan gaun putih selutut sedang berdiri tepat di depan pintu. Lulur, mbak siapa? Tanya Egi waspada. Perempuan itu tersenyum sambil memiringkan kepalanya. Boleh saya titip kepala? Bruk! Kepala sosok itu pun jatuh dan menggelinding ke arah Egi sambil tersenyum dengan mata melotot, sedangkan tubuhnya berjalan seakan ingin menerkam Egi. Seperti temannya, Egi pun jatuh pingsan di dalam kamar. 2 hari kemudian, sekitar pukul 6 pagi. Ini mas, semua barang kamu sudah aku masukin ke tas ini. Yuni meletakkan tas gendong milik Parman di kursi depan teras rumahnya. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Parman memeluk dan mencium kening istrinya. Bu, aku pamit ya. Doain aku ya bu, ucap Parman sambil mencium tangan ibunya. Gak usah kamu minta juga, ibu selalu doain kamu le, jawab Bu Tantri sambil mengelus kepala anaknya. Parman menggendong tasnya dan berangkat diantar oleh Nasrul, tukang ojek langganannya. Aku berangkat dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Tantri dan Yuni hampir bersamaan. Ya begitulah kisah menakutkan ini berakhir. Jadi ingat, di setiap bayangan ada misteri yang menunggu untuk terungkap. Jika kamu menikmati cerita ini, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak cerita horor yang membuat bulu kudukmu merinding. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah baru dari channel ini.
Dan jika ada kisah horor pribadi yang ingin kamu bagikan, tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ceritamu akan menjadi kisah berikutnya yang akan kami angkat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung channel baru kami supaya bisa cepat berkembang dan semakin baik lagi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.